Rocky Gerung tidak berkutik dan cuman bisa ngamuk-ngamuk saja dikarenakan strategi Jokowi membuat Anies tidak bisa maju dan demikian PDIP juga tidak bisa mengajukan calon sendiri dikarenakan di Pilkada Jakarta PDIP hanya mendapatkan 15 kursi dan akhirnya Rocky Gerung ngamuk-ngamuk menyebut Jokowi lebih kejam daripada Orde Baru. Betul, pola ini akan dipakai juga untuk memastikan bahwa hanya calon Pak Jokowi yang boleh menang di dalam Pilkada DKI. Ya iyalah. Demikian juga PDIP yang sedang dihalau karena menganggap bahwa PDIP akan jadi penantang utama dinasti Jokowi. Nah. Jadi buruk sekali bila politik diasuh dengan cara-cara yang tidak beradab. Kita tahu bahwa di daerah itu banyak tokoh bagus yang justru bisa menjadi penantang tokoh-tokoh yang diusung oleh kekuasaan. Tapi modal ekonomi mereka sangat kecil. Oleh karena itu mereka ingin supaya pertandingan politik tidak memakai parameter ekonomi, tapi parameter kapasitas berpikir, kapasitas konseptual. Dan mulai terbaca bagaimana cemasnya pemerintah menghadapi perubahan-perubahan mental mindset di tingkat lokal. Nah, kita mau melihat ini sebagai pelajaran bahwa kekuasaan itu walaupun udah terengah-engah tapi masih pakai doping itu, dan dopingnya justru doping yang curang, yaitu membatalkan pesaing tuh. Kita mungkin tidak pernah melihat pola ini di zaman Orde Baru, kan Orde Baru memang menganggap bahwa siapapun yang bersaing dengan posisi-posisi yang diusulkan oleh kekuasaan itu pasti menang. Tetapi itu memang era ketika demokrasi dikendalikan atau bahkan dibatalkan. Ini di dalam periode Pak Jokowi ketika demokrasi sudah hidup justru balik lagi pada sistem pengendalian. Kita ingat masa mengambang itu dipakai sebagai cara untuk memenangkan pemilu di era Orde Baru. Masa mengambang artinya semua orang itu tidak diizinkan berpolitik kecuali 3 partai yang diciptakan oleh Orde Baru, yaitu PDIP yang belum jadi perjuangan, P3 dan yang mewakili partai-partai partai-partai agama, dan Golkar yang bahkan tidak disebut sebagai partai politik supaya membedakan dengan sifat partai yang selalu dianggap sebagai buruk. Nah, sekarang ketika demokrasi sudah dihidupkan, justru Jokowi yang mulai memangkas dan mengendalikan politik. Nah, kemampuan ini atau kemampuan buruk Jokowi ini akan dihitung orang sebagai kutukan pada demokrasi Indonesia. Selain Rocky Gerung, Yunarto Wijaya juga patah semangat ya dikarenakan sudah tidak berkutik, mengatakan kalau Jokowi lebih tinggi, lebih kuat daripada ketum-ketum partai politik di dalam pilkada kali ini. Saya dulu dukung Jokowi karena nilai. Bukan Megawati yang saya dukung saat itu menjadi capres, karena dia representasi mekanisme bottom up, orang biasa. Yang ketika orang itu tidak menggunakan cara yang sama lagi, ya tinggalkan. Karena nilainya yang berbeda. Kenapa saya cenderung terlihat mendukung Ahok 2017? Karena basis meritokrasi, kepuasan publiknya di atas 80%. Sulit saat itu. Dibandingkan kalau kemudian memilih orang didasarkan faktor primordial. Itu nilai saya yang bisa berbeda dan saya bisa berdebat dengan Gus Coy, dengan Mas Holid misalnya. Dan kalau itu yang terjadi itu kan menarik ya. Nah, yang ingin saya katakan adalah kita tidak menafikan bahwa ada hitung-hitungan yang sifatnya lebih pragmatis, taktis dari partai-partai, misalnya merangkul kekuatan sebesar-besarnya karena kemungkinan menangnya lebih besar, misalnya. Tapi harus diingat ada remnya loh, tolong. Bahasan kita selama setahun terakhir ini kan seakan-akan di luar kritik mengenai oligarki yang selama ini dialamatkan kepada partai-partai. Sekarang di atas partai-partai ada lagi kekuatan yang lebih kuat. Entah orang yang ingin memperpanjang periode, ingin 3 periode, atau ketika kemudian tidak bisa melakukan hal tersebut, dia tetap merasa bisa berkuasa. Dan disitulah muncul skenario mantu, anak, dan lain-lain. Di sisi lain, ada juga yang ya cukup cerdas lah untuk kemudian bisa. Yang kedua, ada juga yang kemudian di luar dugaan itu, ada yang kemudian berusaha memanfaatkan situasi ketika saya terpilih dalam momen pilkada bersama dengan bagi-bagi kursi menteri, saya bisa barter politik di situ. Dan itulah yang menyebabkan menurut saya kasihan. Golkar, Anda sudah terbukti partai yang lebih besar bahkan dibanding Gerindra, hanya kalah dengan PD Perjuangan. Jangan takut dengan ancaman apapun. PKS, jangan takut untuk puasa. Udah 10 tahun puasa, suaranya naik 3 kursi kok. Tambah lagi ya. Katanya dulu Gerindra 15 tahun dan berkuasa PD Perjuangan berbeda sikap dengan kekuasaan, kemarin mendukung Anies Baswedan, orang bilang akan hancur. Kursinya bertambah
10 kursi. Nasdem juga jangan takut. Kalau itu yang terjadi, mempertahankan kedaulatannya masing-masing, saya pikir partai tidak akan hancur juga, demokrasi akan tetap terjaga. Baik. Itulah Yunarto Wijaya yang mengakui kekuatan Presiden Joko Widodo sehingga sangat sulit dilawan. Ini sangat sepadan atau sama dengan Rocky Gerung yang mengatakan lebih berkuasa daripada Orde Baru. Presiden Joko Widodo lebih kuat daripada Orde Baru, itu pernyataan Rocky Gerung. Henry Satrio juga mengakui siasat Presiden Joko Widodo begitu sangat kuat sekali dan otomatis skakmatnya tidak bisa dikalahkan ya. Bahkan orang-orang yang punya elektabilitas tinggi saja tidak dijamin akan bisa dicalonkan ya di pilkada, khususnya di Jakarta. Nyerah ya Bang. Ya enggak lah, namanya juga demokrasi siasat itu nanti bisa jadi sesat dan ujungnya juga bisa jadi jahat tuh, kata Hensat ya. Jahatnya gimana? Jahatnya gimana? Nah gini, ini kan Anies Baswedan, Airin, Edi Rahmayadi tinggi-tinggi. Ya. Penyebabnya mungkin beda-beda. Sampai hari ini mereka nggak dapat Tiket, lah ya. Anies Baswedan mungkin ada perhitungan 2029 nanti. Airin ini mungkin ada kaitannya dengan ambisi orang kuasa baru, gitu ya. Gerindra sebagai penguasa baru kan mungkin ingin ngatur juga tuh. Tapi kemudian nampaknya Airin karena merasa dirinya sudah bagian dari KIM, merasa ingin memperluas lagi dukungan, gitu. Maka kemudian sampai hari ini dia belum mengatakan akan berpasangan dengan siapa. Padahal Gerindra sudah menggebu-gebu nih mendorong Bang Andra Soni. Edi Rahmayadi pun begitu. Ada faktor Bobi Nasution di sana. Penyebabnya memang beda-beda. Tapi kan semuanya siasat politik yang intinya adalah si ini nggak usah maju, ini aja yang maju. Si ini nggak usah ditampilkan, ini aja yang ditampilkan. Tapi yang menarik, dari semua demokrasi siasat, minimal tadi yang kita sebutkan 3 itu, ada faktor yang menentukan, namanya PDI Perjuangan. Jadi kalau Edi Rahmayadi, kalau Edi Rahmayadi kemudian dapat golden ticket dari PDI Perjuangan yang bisa maju sendiri, yang kabarnya dengan Pak Nixon Nababan misalnya, nah itu dia bisa maju. Airin pun demikian. Kalau kemudian mendapat dukungan dari PDI Perjuangan, Golkar dan PDI Perjuangan, dia bisa maju juga. Mas Anies pun demikian. Kalau misalnya PKS masih stay dengan PKS atau misalnya dengan PKB, kemudian ada faktor PDI Perjuangan, itu juga bisa maju. Jadi ini menarik juga PDI Perjuangan. Tapi yang jelas selain itu, ada juga cerita lucu orang elektabilitas tinggi tapi nggak bisa maju di daerahnya. Siapa? Yang namanya Ridwan Kamil. Tinggi di Jawa Barat. Lo jangan di sini. Sana di Jakarta sana. Sementara Ridwan Kamilnya, waduh, Jakmania semua bos di sana. Oh, tenang aja. Pokoknya kalau lo kalah, nanti saya siapkan nih. Misalnya begini nih, berandai-andai. Pokoknya maju aja. Kalau kalah, nanti saya siapkan tempat baru lah. Gitu. Insurance politiknya ada. Nah itulah. Jadi menurut saya ini agak mengenyampingkan suara rakyat juga. Gitu ya. Terus kemudian belum lagi yang level-level di kabupaten kota. Nah, apakah kemudian sebetulnya partai politik bisa bebas? Sebetulnya sih bebas-bebas saja. Gerindra misalnya, dia sudah oke dengan PKS di Banten. Kemudian oke dengan PKS juga di Sumatera Barat. Nah, Gerindra boleh. Kok yang ini nggak boleh? Gitu-gitu loh. Jadi memang ada perhitungan-perhitungan politik siasat yang demokrasi siasat yang kemudian memang membuat Gerindra ini ingin menjadi sosok yang mengatur. Nah, tapi ternyata Gerindra tuh nggak punya kekuatan itu kalau ada Mas Kaisangnya. Kalau ada Mas Kaisangnya jadi PSI. Jawa Tengah begitu kan? Gitu ya. Kok bisa atur. Nah, inilah demokrasi siasat. Tolong kita yang rakyat minggir dulu gitu ya. Kita akan tentukan nih menu yang di tengah meja nih apa, yang disajikan apa, baru silakan boleh dipilih. Mas Umam berarti mendingan nggak ada. Itulah Henry Satrio yang mengakui kehebatan strategi catur Pak Jokowi yang susah ditebak dan pada kenyataannya memang mempunyai kekuatan lebih daripada ketua partai dikarenakan kuasa bisa mengatur-ngatur ketum-ketum partai. Ini diakui loh oleh Henry Satrio, kemudian oleh Rocky Gerung dan juga oleh Yunarto Wijaya. Tidak berkutik, mereka hanya kuar-kuar saja dan tidak bisa berbuat apa-apa atas langkah catur dan strategi Presiden Joko Widodo.